Jadi tentu aja pendidik yang punya empati, yang menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia, dan pendidik yang juga tentu tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana pendidiknya juga bisa punya hubungan baik ya dengan para orang tua dan juga anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam video yang kali ini akan bicara tips. Ya, tips bagaimana memilih sekolah yang terbaik untuk Ananda, untuk anak-anak kita. Karena sebentar lagi bulan Juni adalah saat penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang kita akan lihat video ini membahas bagaimana tips-tips yang bisa ayah bunda lakukan dalam memilih sekolah yang terbaik bagi buah hati kita. Sebelumnya di like, share, comment, and subscribe. Ya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Ya, kita akan mulai membahas. Yang pertama, kalau anak ayah bunda masih TK, masih SD, mungkin yang memilih lebih ayah dan bunda ya. Nah, tetapi bagaimana cara memilihnya tetap sama, hanya bedanya kalau SMP maupun SMA kan udah bisa diajak bicara. Coba anaknya diajak bicara dulu ya, dia mau sekolahnya seperti apa, mau ingin jurusannya seperti apa nanti. Jadi kita akan sesuaikan dengan keinginannya. Nah, di sini perlu dialog. Jadi jangan orang tua maunya pokoknya harus di sekolah ini. Nggak bisa begitu. Biarkanlah anak yang memilih sambil kita latih dia bertanggung jawab. Bahwa dia harus bertanggung jawab pada pilihannya ketika itu ada. Jadi pilihannya dia harus benar-benar belajar. Kan enak tuh kalau seperti itu. Jadi langkah pertama ajak bicara anaknya. Mau atau tidak, kalau anak yang SD dan TK datang ke sekolahnya aja dipilihin ayah bunda. Suka nggak kamu sekolah di sini? Kalau suka, itu bisa menjadi pilihan. Itu pertama. Yang kedua, coba lihat di sekolah itu. Apakah memiliki program-program yang terstruktur, realistis, dan lain-lain. Dan tentu saja, apakah semua program baik ini sesuai nggak dengan keuangan ayah dan bunda. Jadi tentu akan dilihat kalau terukur baik dan memang mengarah pada tumbuh kembang si kecil yang jauh lebih baik. Mungkin mahal atau tidak adalah relatif ya. Nah, makanya dilihat seperti apa programnya. Menurut ayah bunda terukur enggak? Realistis enggak? Jangan bombastis, tapi sesungguhnya itu hanya untuk mengeruk keuntungan, kan bisa saja seperti itu. Nah, itu yang kedua. Lalu bagaimana yang ketiga? Yang ketiga kita lihat sarana prasarana. Apakah sarana prasarana memadai untuk si kecil atau untuk anak-anak kita? Misalnya, apakah lingkungan di sekolah itu ramah anak? Kalau sekolahnya dekat mall agak sulit ya. Nah, mungkin kalau ayah bunda ingin bisa tuh ya dicari alternatif kalau memang masih ada yang pilihan lebih baik. Lalu lihat ya sarana prasarananya lengkap atau tidak. Kalau sarana prasarananya lengkap dan memadai untuk tumbuh kembang anak-anak kita, nah itu bisa menjadi sebuah pilihan yang di checklist. Bagus nih. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah gurunya, tenaga pengajarnya, lingkungannya. Apakah lingkungannya ini mengerti tentang bagaimana mendidik anak-anak atau membangun sekolah yang ramah anak. Jadi tentu aja pendidik yang punya empati, yang menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia, dan pendidik yang juga tentu tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana pendidiknya juga bisa punya hubungan baik ya dengan para orang tua dan juga anak-anak kita. Nah, yang kelima adalah kalau sudah dilihat semua itu, coba perhatikan jarak dari rumah. Apakah jaraknya dengan rumah kita ke sekolah itu dekat atau tidak? Kalau sekarang ada PPDB ya. PPDB untuk sekolah-sekolah negeri kan. Ini kalau yang sekolah swasta kan belum masuk. Nah, kalau sekolah-sekolah negeri harus tentu pasti harus dekat dengan rumah kita. Karena PPDB-nya sistemnya zonasi. Jarak rumah dengan sekolah itu yang jauh lebih diterima. Tapi kalau memang sekolahnya di swasta, bagaimana? Ya kalau swasta, lihat jaraknya. Jangan sampai jarak yang jauh membuat anak-anak Anda lelah. Berangkat sebelum subuh, pulang setelah maghrib, itu akan melelahkan.
mengganggu tumbuh kembangnya karena anak harusnya lebih banyak punya istirahat. Kalau kayak gitu kan istirahatnya menjadi kurang, kecapean, kurang tidur, lama di jalan. Belum lagi PR-PR yang mungkin dia kerjakan sampai malam. Jadi jarak sekolah ke rumah mungkin menjadi pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Yang berikutnya lagi, jarak ini akan berdampak positif. Makin dekat, makin terlindungi anak-anak kita. Kita mudah juga menjangkau, mudah juga untuk memastikan termasuk tumbuh kembangnya seperti makanan yang sehat. Kalau rumah sama sekolah dekat, kita bisa anterin makanan bergizi pada siang hari setelah makanan di rumah siap. Nah ini kan juga bagus untuk tumbuh kembang anak, karena anak ini suka makan makanan yang junk food dan itu berbahaya jangka panjang untuk kesehatannya. Oke, demikian tips memilih sekolah yang baik untuk Ananda kita tercinta atau buah hati ayah dan bunda sekalian ya. Oke, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe jika memang video ini bermanfaat, dan ikuti terus video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, kita akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.